Pemirsa, kemarahan warga Yogyakarta atas pernyataan politisi PSI Ade Armando beralasan Ade dinilai tidak mengerti sejarah dan menghormati keistimewaan Yogyakarta sebagai kota yang sangat bersejarah di Republik ini. Kita akan diskusikan bersama akademisi Universitas Widya Mataram, ada Mas Fuad. Mas Fuad, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valencia, iya betul. Mas Fuad, kita tahu walaupun gubernur dan wakilnya di Yogyakarta tidak dipilih dari pemilu, bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa DI Yogyakarta tidak menerapkan politik dinasti karena memang ini adalah kekhususan kesultanan di sana? Baik, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya kalau kita mendiskusikan terkait keistimewaan DIY, menurut saya saat ini sudah salah. Karena apa? Yogyakarta itu provinsi tertua kedua setelah Jawa Timur. Dan jauh sebelum bangsa ini ada, Yogyakarta sudah ada. Jadi ketika kita mendiskusikan tentang keistimewaan, nanti outputnya kan adalah bicara tentang suksesi kepemimpinan. Seharusnya perdebatannya adalah perdebatan yang konstitusional. Tapi statement yang disampaikan oleh Bung Ade Armando itu yang kurang lebih menyatakan kalau Jogja itu sistem dinasti di Yogyakarta itu gubernurnya menjabat tidak melalui pemilihan umum tapi karena faktor keturunan. Padahal konstitusi kita sudah memberikan legitimasi ya terhadap keberadaan Undang-Undang 13 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, poinnya di sana salah satunya itu adalah bicara tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Lantas bagian mana yang Bung Ade itu sanksikan sebagai atau disimplifikasi sebagai bagian dari politik dinasti? Padahal betapa besar pengorbanan yang sudah diberikan oleh Yogyakarta kepada Indonesia. Kalau kita mau merunut sejarah ya, historisnya dari tahun 46-47, kemudian perpindahan ibu kota ke Yogyakarta 48, kemudian peristiwa serangan umum 1 Maret, semua ada pengorbanan, bukan hanya moral, tapi juga material yang diberikan Jogja untuk Indonesia di awal-awal kemerdekaan yang Mas Fuad, pada saat itu Yogyakarta punya pengorbanan yang besar untuk pembangunan Indonesia juga dari awal sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat di konstitusi, di undang-undang, apa yang spesifik yang menyatakan bahwa ini adalah keistimewaan DI Yogyakarta? Bagian mana? Iya. Di Undang-Undang Keistimewaan itu mengatur 5 substansi kewenangan yang membedakan keistimewaan Jogja dengan keistimewaan yang lainnya. Saya hanya membahasnya berdasarkan sentimen atau pernyataan yang disampaikan oleh Bung Ade itu, yaitu tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Pengisian wakil gubernur dan wakil gubernur itu berdasarkan proses yang konstitusional. Artinya penetapan yang dilakukan oleh proses yang dilakukan oleh Yogyakarta pada saat ini sesungguhnya adalah proses yang konstitusional. Itu berkaitan dengan dinasti yang disampaikan. Kalau kemudian itu disangsikan atau dianggap sebagai sesuatu hal yang inkonstitusional, saya kira prosesnya itu adalah bukan proses membuat statement terbuka, meskipun kami pahami bahwa Bung Ade Armando ini lebih banyak fungsinya sebagai pendengung daripada fungsi akademisinya. Itu kira-kira, Mbak Valen. Oke, kita tahu pernyataan Ade Armando ini kontroversial, tapi kalau kita merujuk pada sejarah, Mas Fuad, adakah yang pernah menggugat kepemimpinan turun-temurun kesultanan sejauh ini? So far tidak ada, karena memang itu ada pengakuan dalam konstitusi kita di pasal 18 itu mengakui bahwa ada hak asal usul juga yang harus dilindungi oleh negara, oleh konstitusi. Nah, semua orang menganggap, bukan hanya di Jogja saya kira, karakteristik keunikan itu menjadi cita rasa tersendiri bagi keistimewaan DIY. Yang digugat itu justru sebenarnya bukan pada termin atau definisi politik dinastinya tadi, tapi hal lain yang menjadi bagian dari salah satu keistimewaan tadi. Itu yang sering digugat. Tapi kalau politik dinasti yang disampaikan oleh Bung Ade itu sepertinya memang belum pernah ada. Situasinya sekarang pun mungkin itu muncul karena beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir memang hiruk pikuknya adalah masyarakat itu
gusar gitu ya dengan Baik. putusan MK kemarin. Saya kira itu yang kemudian digeneralisasi oleh Bung Ade, seolah-olah Baik. yang disampaikan oleh mahasiswa pada demo di Jogja pada saat itu, Mas BEM UI Fuad. dan BEM UGM itu, ya. Oke, Mas Fuad, dari perspektif Anda sebagai orang yang paham betul tentang sejarah, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif lagi kepada publik, menurut Anda, apa sebenarnya perbedaan antara kesultanan karena memang pemimpinnya dipilih turun-temurun dan sesuai dengan konstitusi, dan apa pula perbedaannya dengan dinasti politik yang disinggung oleh Ade Armando? Ya, dinasti politik yang disampaikan Bung Ade ini adalah proses proses pewarisan kekuasaan gitu ya, yang menurut saya itu adalah inkonstitusional. Meskipun bukan hanya pada konteks kita bicara hari ini saja yang terjadi gitu ya, tapi ini adalah fakta yang memang itu yang harus ditolak. Ada pembagian kekuasaan atau pewarisan kekuasaan di dalam keluarga. Nah, kalau dibandingkan dengan Yogyakarta, tentu berbeda. Kenapa? Legitimasinya memang sudah diatur oleh undang-undang, bahkan sebelum undang-undang ini ada, dan itu menjadi karakteristik keunikan tersendiri dari Jogja. Lantas kenapa kemudian tidak ada yang mengkomplain dari daerah istimewa yang lain? Kenapa hanya Jogja? Padahal Jogja punya kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa ini. Baik, jadi itu adalah perbedaannya dan Yogyakarta punya karakteristik tersendiri, jadi jangan diusik-usik. Terima kasih Mas Fuad, akademisi Universitas Widya Pratama sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.